Saya kira waktu kemarin di Pak Horizon itu sudah tidak memberikan kesempatan untuk dialog ya, karena saya waktu itu membahas apa waktu itu, kalau tidak salah ingat saya, doa kafaratul majelis ya, yang kebetulan ada di dinding Pak Horizon itu, dan kebetulan itu kemudian kita amalkan di masjid sampai dengan sekarang ini ya. Itu jadi di antara manfaatnya kemarin kita ngaji di Pak Horizon, saat tiba-tiba teringat doa kafaratul majelis itu dan sudah kita bahas. Nah ini saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dikaji bersama. Monggo kalau ada. Oh, Bu Wisnu ya, yang pertama. Monggo Bu Wisnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaten Pak Solehan. Kami sering mendengar ada kita sebagai umat itu dalam beribadah itu mencari ridho Allah. Kemudian ada lagi ridhonya anak itu tergantung ridhonya orang tua. Yang kami tanyakan, apa yang dimaksud dengan ridho dan bagaimana kita selaku anak itu mencari ridho orang tua, dan bagaimana seandainya orang tua itu sudah meninggal. Kebalikannya, kita kan sebagai orang tua itu bagaimana kita memberikan ridho kepada anak kita apabila misalnya mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang pas antara kita dengan anak kita. Jadi misal, contoh kecil saja, misalnya mau daftar perguruan tinggi, anak pengennya di berjurusan apa misalnya. Kemudian kita selaku orang tua inginnya jurusan lain, itu bagaimana kita bisa memberikan anak supaya kita bisa meridhoi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Saya kira itu Pak pertanyaan dari kami. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja ini ya, saya kira ya. Di satu saja lah ya. Ya. Ini masih ada waktu 10 menit, mudah-mudahan cukup ya. Jadi saya tuh kayaknya disiplin waktu itu kalau ngaji keluarga sakinah saja ya. Tadi pagi saya diprotes seringkali waktunya molor-molor ya. Nggak ada ketentuannya. Kalau keluarga sakinah memang jam 9:30 selesai ya. Dan banyak yang ingatkan soalnya ya. Ya, baik. Bu Wisnu bertanya tentang ridho ya. Baik itu keridhaan Allah maupun keridhaan orang tua. Ridho itu bahasa Indonesianya ya rela, Bu. Rela itu sebenarnya rela itu ya sebenarnya pengindonesiaan ridho. Orang Indonesia itu kan kalau mengucapkan dot itu kan susah. Ridho jadi rela. Nah, kalau bahasa kita Indonesia itu untuk menerjemahkan kata-kata ridho itu puas. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi besok tuh orang-orang yang beriman itu ketika dia bertemu dengan Allah di akhirat ya, itu dalam keadaan radhiyallahu anhu, Allah ridho terhadap kita, orang-orang yang mukmin itu ya. Dan kita juga ridho wa radu anhu, dan kita juga ridho kepada Allah. Jadi sama-sama puas. Kita ya puas, Allah puas ya. Dan ridho Allah ini memang harus dicari, karena itu memang puncak dari segalanya ya. Jadi ibadah kita itu bukan kok dalam rangka mencari pahala ya. Yang dicari ya radhiyallahu itu, keridhaan Allah itu ya, keridhaan Allah ya. Nah, kenapa kok lalu keridhaan Allah dikaitkan dengan keridhaan manusia, terutama bapak dan ibu ya. Ridhallah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Ya karena memang orang tua ini posisinya ya, di dalam Islam itu luar biasa dibandingkan dengan Allah itu. Ya. Bapak ibu itu selalu posisinya ikutkan dengan posisi Allah dalam kaitannya dengan persoalan syukur, persoalan berbakti, termasuk persoalan keridhaan ini. Ya. Misalnya Allah berfirman
Itu yang di dalam surat Al-Luqman yang sering kita bahas itu ya. Nasihat Luqman kepada anaknya itu kan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu ala wa nasul fi 'amali an ishkurni wa liwalidayk. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya, jadi kita tuh bersyukur tuh kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ya. Dalam ayat yang lain, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kamu syirikkan Allah, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kamu berbuat bakti, berbuat baik. Ya. Lalu juga tadi ridha Allah fi ridal walidain, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Selalu itu, ya. Selalu berhubungan. Nah, para mufassir ya, menjelaskan kepada kita bahwa ketika Allah dan orang tua ini disejajarkan dalam hal berbakti, ini mengandung makna kebaktian kepada Allah itu dianggap tidak sempurna kalau tidak juga anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebaliknya, kebaktian kepada orang tua juga dianggap tidak sempurna kalau tidak berbakti kepada Allah. Ada orang yang hanya berbakti kepada Allah saja, tidak berbakti kepada orang tuanya, rak kanggu. Ada orang yang hanya berbakti kepada orang tua, tidak berbakti kepada Allah, apalagi. Ya, karena memang ujung-ujungnya harus Allah, ya, begitu. Nah, begitu, ya. Ridho Allah tidak mungkin dicapai kalau orang tua tidak ridho. Atau sebaliknya, ridho orang tua juga tidak bisa dicapai kalau Allah tidak ridho. Harus begitu cara memaknainya. Nah, sebenarnya tidak hanya terkait dengan persoalan orang tua dan anak, ya. Di dalam Al-Quran itu setidaknya ada 3 pasang, ya. 2 hal yang diatur selalu berturut-turut itu. Ya. Jadi yang pertama tadi mengenai hubungan antara Allah dan dengan orang tua tadi, ya. Ini biar supaya sekalian tahu, ya. Yang kedua adalah antara sholat dan zakat. Ya. Sholat dan zakat itu selalu disambungkan. Aqimis sholah wa atuz zakah. Selalu begitu. Itu apa maknanya? Itu maknanya ya tadi itu. Kedua-dua hanya harus dilakukan. Ya. Kalau hanya sholat saja, tidak pernah zakat, sholatnya tidak sempurna. Atau zakat saja, lumone kaya apa zakatnya sak pirang-pirang, itu sholatnya apa doa. Jadi harus dua-duanya. Sholat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Hablum minallah, hablum minannas. Nah, yang ketiga itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul tidak bisa dipisahkan juga. Ya. Ono wong jarene taat pada Allah, nek ora taat pada Rasul tidak mungkin. Karena syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan itu. Taat Rasul, tapi ora taat Gusti Allah, apa meneh ora mungkin. Ya. Nah, kalau taat Rasul berarti harus mengikuti semua cara-cara Rasul, ya. Wah, aku taat karo Gusti Allah, aku nyembah Gusti Allah. Lah kok ora salat, ora aku mengiling wae ya. Bisa enggak seperti itu? Enggak bisa, karena dia tidak mengikuti Rasul. Nah, jadi itu 3 hal ya yang dalam Al-Qur'an itu berpasangan, tidak bisa dilepaskan sama sekali. Nah, oke, kembali kepada ridho Allah dan ridho orang tua tadi itu. Betul, ya, kata Bu Wisnu tadi itu, ya kita sebagai orang tua itu makanya harus hati-hati nih, hati-hati terhadap anak kita itu. Ya, karena ucapan orang tua, doa orang tua itu makbul. Ya, ridho orang tua menjadi syarat ridhonya Gusti Allah.
Wasuhtullah juga fi suhtil walidin, wasuhtullah fi suhtil walidin. Murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Jadi dua disedianu ya. Jadi ridallah fi ridal walidin, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ya. Keridhaan Allah, puasnya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Oleh karena itu, ya harus dari dua arah. Ya. Sebagai orang tua, kita harus berhati-hati, menjaga diri jangan sampai kemudian kita itu terucap kata-kata yang tidak baik terhadap anak-anak kita. Ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kan sok enggak terkontrol, kalau pas emosi itu ya kemudian bisa saja keluar ucapan-ucapan ya atau ungkapan-ungkapan yang itu kemudian mestinya tidak kira sengaja tapi kemudian itu terucap begitu saja. Nah itu sedapat mungkin dijaga ya. Kita hendaknya meneladani Allah. Allah itu kan maha, kemarin barusan kita bicarakan ya, maha penyantun, halim, tidak cepat marah, ya, lalu tidak cepat menurunkan siksa. Ya. Nah sebagai orang tua juga begitu, jangan cepat marah, jangan cepat menurunkan siksa juga azab, ya. Jadi yang mencelakakan anak begitu, ya, sedapat mungkin ditahan, sedapat mungkin, ya, sedapat mungkin. Tapi kondisi orang itu kan berbeda-beda ya, jadi itu juga tidak bisa kita abaikan, tapi secara umum begitu. Ya, secara umum kaidahnya sedapat mungkin kita menjaga. Sedapat mungkin kita itu mudah rela begitu loh ya. Ya. Nah, satu lagi sifat Allah ini Bu ya. Allah itu maha syakur. Syakur itu apa? Syakur itu dalam bahasa dalam Asmaul Husna itu kan apa? Asy-Syakur. Allah itu maha asy-Syakur. Asy-Syakur itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang letterlek gitu ya, Allah itu maha bersyukur ya, maha bersyukur. Tapi di situ sebenarnya intinya itu Gusti Allah itu terima. Jadi Allah itu sebenarnya tidak menuntut hambanya itu harus begini. Enggak, terima. Ya, ngene wis terima Gusti Allah. Ngene terima. Kira-kira begitu. Syakur itu. Jadi sebagai orang misalnya kita diberi apa ya alhamdulillah, terima. Ya. Orang kok terus loh. Kok mungkin itu. Nah, itu kan tak terima jenenge bilang. Gusti Allah itu syakur itu di situ itu maha teriman gitu, maha teriman. Lah kita itu mau dapat apa saja terima, ya. Bojone nya ingine ya alhamdulillah ya. Istrine nya ingine ya alhamdulillah, tanggane nya ingine ya alhamdulillah ya. Aja maidunan ya. Nah, termasuk dengan anak kita jangan sampai maidu. Terima sudah. Nah, kalau kita sudah bisa menerima tadi anak kita itu dengan prestasinya apapun, ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, insya Allah kita juga puas, ridho dengan anak kita. Ya. Nah, coba, kalau dulu pernah saya sampaikan, ya kita itu sebagai orang tua itu kan memang sering diuji dengan anak ya. Ujian itu anak berupa anak, ujian berupa harta. Dulu pernah sekali gitu ya. Dan ujian terhadap anak itu tidak hanya ketika anak kita itu tidak baik. Kadang-kadang anak kita baik itu juga ujian loh. Ya. Kadang-kadang kita lalu kemudian sombong, kita lalu kemudian takabur. Wah, anak hebat-hebat ya, iya jelas dong aku itu anak sopo itu misalnya sopo bapake, ini kan biasa toh. Ya. Guyonan tuh. Ya, guyonan. Lah apa guyonan tapi harus tenanan apa amri, Pak? Ora sing tenanan ya ono, Pak. Iya. Iya, misalnya ya gitu ya. Iya. Sopo apa ya? Aku lah gitu ya misalnya ya. Nah itu. Jadi kadang-kadang diuji dengan yang baik-baik juga gitu. Nah kalau seandainya tadi kurang-kurang tadi anak-anak kita, ya terimalah kita, terima. Mengikuti sifat Allah Asy-Syakur yang maha teriman tadi itu. Ya. Ini untuk panjang sini apa ya? Jadi karena ini agak biar rampung gitu loh ya. Ya. Jadi Gusmus itu ketika menjelaskan kata-kata syakur itu, kadang-kadang kita itu kan berlebih-lebihan dalam beragama.
Apa seperti itu yang Allah kehendaki? Ya. Misalnya ya Gus Mus yang sering mencontohkan itu kalau orang pergi haji itu. Loh, kepengen mencium Hajar Aswad wae. Lho kok diriwangi ngikut kancane, ninjek kancane lho. Apa Gusti Allah kuwi ya apa terus bangga anak kowe iso nyium Hajar Aswad ngono terus kanthi mbok rewangi. Ngikut kancane kuwi. Nah, bayar barangnya. Jadi ini kan begitu ya. Jadi direwangi ngapain enggak? Allah tidak menghendaki yang seperti itu. Lalu masalah kita bukan sering kali seakan-akan kalau dengan begitu terlalu berjuang untuk Allah. Bukan itu yang dikehendaki Allah. Allah itu biasa-biasa saja, mengertilah kemampuan hambanya itu. Sehingga makanya Allah Maha Syakur, terima. Ya. Makanya jadi ya pengajian dengan air putih tok ya alhamdulillah, syukur ya. Pengajian dengan ada teh, dengan alhamdulillah, syukur. Apa benar kok nganti ono ayam betok ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi begitu ya. Jadi masya Allah ya. Nah itu dicari. Tapi juga ingat ya. Yang namanya Islam itu kan sudah berkali-kali saya sampaikan. Semua ajaran Islam itu punya khitab yang berbeda. Kepada orang tua perintahnya seperti itu, Bu. Kowe sing ridonan, kowe sing ojo ngamukan, kowe ojo sing nuntutan karo anakmu. Tapi kepada anak perintahnya apa? Kamu harus betul-betul berbakti kepada orang tuamu. Kamu jangan sampai menyakiti sedikit pun perasaan orang tuamu. Kamu jangan sampai membantah sedikit pun perintah orang tuamu. Ya. Apalagi membantah, berkata saja tidak boleh. Nah ini loh ya. Jangan kita sebagai anak begini. Awas ya kowe ya. Dadi anak kok kurang ajar ngono. Gusti Allah iki perintah. Ojo nganti kowe ngomong ngomong Lah kowe ngomongmu kaya ngono ki mbuh berarti cilaka kowe nang lah. Itu salah alamat. Itu mestinya untuk perintah untuk anak, ajaran untuk anak. Tapi kalau pada orang tua, kowe sing sabar, kowe sing trima, kowe sing sareh ya. Nah, sareh, betul, sareh bahasa bahasa. Halim itu sareh ini, ya, sareh itu. Nah. Gitu. Jadi khitab ya sasaran perintah itu beda-beda. Jangan kemudian dibalik-balik, ya. Oh, anake no, aku ora kok temakal mbek wong tuwa no. Bukan Gusti Allah kan perintah kon ngapura. Nah, ngono misale, ngono kan ora bener itu ya. Ya. Gusti Allah kan larang wong tua ngamuk itu. Gusti Allah kan wong larang wong tua itu duwoke anak elek anak. Enggak begitu ya. Jadi harus menyadari lagi ini sebenarnya kalau pengajian keluarga sakinah ya anak-anak kita datang kan orang tuanya ya tahu, anaknya tahu. Jadi keluarga kita ini keluarga sakinah Pak pengajiannya Pak. Sebenarnya dulu di konsep yang ngaji itu semuanya Pak. Kita sebagai orang tua dan anak-anak kita. Jadi pengajiannya full tanya jawab supaya apa? Semuanya yang butuh apa bisa mendapatkan jawaban dan semuanya jawaban itu semua mendengar sehingga seperti ini anak mendengar orang tua mendengar diharapkan begitu. Suami mendengar, istri mendengar. Pengajian ibu-ibu tak wis diceramai jebule bapak ora ngerti ya. Padha wae Pak bapak diceramai macam-macam ibune ora ngerti ya. Lah ini kalau sudah tiga-tiganya ini kan wah ideal sebenarnya. Tapi sayangnya kok sekarang lalu ya anak-anak kita enggak sudah bubar semua ya. Dulu Pak Dawan putra-putranya pada ikut semua tiga-tiganya ya. Sekarang sudah bubar satu pun enggak ada. Pak Engkos tinggal berapa? Masih ada dua, tidak pernah ikut dua-duanya ya misalnya ya. Jadi apa enggak kalau masih memungkinkan diajak lagi ya supaya biar nama pengajian kita keluarga sakinah ini masih ada begitu ya, sambung dengan namanya dulu ya. Saya kira itu Bu Wisnu ya, jadi lebih 8 menit ya. Mohon dimaafkan saya supaya selesai ya. Jadi ini menarik tadi yang disampaikan Bu Wisnu. Intinya kita sebagai orang tua sedapat mungkin hati-hati ya. Jangan sampai mengucapkan hal-hal yang itu sekaligus menjadi doa oleh Allah dicatat dan itu makbul. Apalagi kalau ibu-ibu dalam keadaan terzalimi. Wah itu luar biasa ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngaji ya. Jadi sebenarnya memang
pemaafan itu menjadi sangat penting. Maaf terhadap keluarga itu menjadi sangat penting. Kalau gini loh, jadi kalau intinya gini ya, saya sebutkan poinnya dulu saja. Setiap kali kita bersalah, ya, siapapun yang salah kepada pihak manapun itu dosa kan, dosa. Istri punya salah pada suami itu berdosa. Suami punya salah kepada istri berdosa. Anak punya salah pada orang tua berdosa. Nah, ketika itu belum dimaafkan, dikandani kaya apa kuwi angel. Ya. Oleh karena itu, kadang-kadang kenapa kok anak itu dikandani nganti kaya apa ya ora nganut, istri dikandani kaya apa ya ora nganut, suami dikandani kaya apa ya ora nganut. Karena mungkin ada hal yang belum selesai, yaitu adanya kesalahan, adanya dosa yang belum dimaafkan. Tapi kalau sudah dimaafkan, dikandani, insya Allah nganut. Makanya perlu dimaafkan dulu. Dan nanti suatu ketika kita bisa bahas itu, ya bisa bahas. Kalaupun ditanyakan besok, Pak, biar tahu janji, ini Pak, no ya itu biar orang lali ya, dicatat. Nanti besok dibahas ya, bersambung ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, jadi persis 10 menit ya.